Assalamualaikum sahabat pintar, bertemu lagi ya dengan Bu Erna. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang kalor dan perpindahannya. Sebelum kita masuk ke materi, kita bahas terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran materi kalor dan perpindahannya yaitu 1. Melalui studi literatur, siswa dapat menjelaskan pengertian kalor. Yang kedua, siswa dapat menganalisis persamaan kalor dalam sebuah diagram. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan konsep perpindahan kalor. Kalian pasti sering ya membantu ibu di dapur seperti memasak air. Bagaimana kira-kira suhu awal air tersebut sebelum dimasak? Pasti dingin ya. Lalu apa yang membuat air tersebut dapat mendidih? Padahal sumber panasnya dari kompor. Bagaimana cara panas kompor dapat merambat ke panci air? Nah, peristiwa tersebut berkaitan dengan kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Satuan kalor sama dengan satuan energi. Dalam SI, satuan kalor adalah joule. Satuan energi yang lain yang biasa digunakan di bidang gizi adalah kalori. 1 kalori adalah kalor untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Satuan kalori sama dengan 4,184 Joule atau sering dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Alat untuk mengukur kalor adalah kalorimeter. Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu bergantung pada jenis benda tersebut. Semakin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan juga semakin besar. Semakin besar massa benda, kalor yang diperlukan juga semakin besar. Sehingga kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sama dengan kalor jenis dikali massa benda dikali kenaikan suhu, atau dapat dirumuskan Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu dalam Joule, M adalah massa dalam kilogram, C adalah kalor jenis benda, dan delta T adalah perubahan atau kenaikan suhu. Jika yang ditanya adalah kalor jenis, maka rumusnya jadi C sama dengan Q dibagi M dikali delta T. Jika yang ditanya massa, berarti massa M sama dengan Q dibagi C dikali delta T. Kita mulai ya untuk pembahasan yang nomor 1. Untuk mengerjakan soal seperti biasa ya, harus ada diketahui, ditanya, dan jawabannya. Oke, yang pertama dulu, di sini ada soal air bermassa 100 gram. Air bermassa 100 gram, berarti di sini adalah massanya. Berada pada suhu 20 derajat Celcius, dipanasi hingga 100 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 4200 J per Kg derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang dibutuhkan. Nah, kita bisa tulis di sini masanya adalah 100 gram. Ini harus kita rubah dulu ke kilogram. Caranya dengan dibagi 1000. Nah, di sini Ibu bagi 1000. Seperti ini berarti sama dengan, ini kita bisa coret ya, langsung ini 1, di sini 1, di sini 1, terus di sini kita coret 1, berarti tinggal sisanya 1/10. Berarti 1/10 itu sama dengan 0,1 kilogram. Kemudian dipanaskan pada suhu 20 derajat Celcius hingga, berarti T1-nya di sini adalah 20 derajat C. Kemudian hingga 100 derajat Celcius, berarti di sini T2-nya sama dengan 100 derajat Celcius. Oke, kalau jenis air berarti C air sama dengan 4200 J per
Nah, seperti ini ya. Nah, yang ditanya tentukan jumlah kalori yang dibutuhkan, berarti Q yang ditanya adalah Q. Oke, kita bisa masuk rumusnya Q sama dengan M dikali C air dikali delta T. Nah, kita hitung dulu untuk delta T. Delta T sama dengan T2 dikurangi dengan T1, di mana T2-nya di sini adalah 100 dikurangi dengan 20, berarti sama dengan 80 derajat C. Masanya sama dengan 0,1 dikali dengan C airnya 4200. C airnya adalah 4200 dikali dengan suhunya 80. Berarti kalau soal seperti ini kita bisa buang ini, kita bisa coret karena 0 di belakang koma cuma satu angka, berarti nolnya yang kita coret 1 juga. Kemudian dihitung berarti di sini sisanya tinggal kalikan angkanya saja ya. 42 dikali 8 adalah 336, berarti tambah nolnya 2. Seperti ini berarti 33.600 Joule. Ini adalah hasilnya untuk soal yang nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Benda bermasa 500 gram, berarti ini adalah masanya, dipanaskan dari suhu mula-mula, ternyata sama suhu mula-mulanya adalah 20 hingga 100 derajat Celcius. Berarti T1-nya adalah 20 dan T2-nya adalah 100 derajat Celcius. Jika kalori yang diperlukan, berarti kalori yang diperlukan adalah Q sebesar 167.360 J per Kg derajat Celcius. Tentukan massa jenis bendanya. Nah, sekarang bisa kita masukkan rumus. Benda bermassa 500 gram, berarti massanya adalah sama dengan 500 gram, berarti sama dengan, kita ubah dulu ya ke kilogram, berarti di sini 500 dibagi dengan 1000 ya. Berarti ini di sini 500 dan 1000. Seperti ini berarti sama dengan seperti biasa 500 dibagi 1000, berarti ini hilang 1 2 berarti tinggal 5/10, berarti di belakang koma karena cuma ada 1 nolnya, berarti di sini adalah 0,5 kg. Itu adalah untuk masanya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, kemudian suhu awalnya berarti di sini adalah T1. T1 sama dengan 20 derajat Celcius. Kemudian T2-nya suhu akhirnya sama dengan 100 derajat Celcius. Kemudian jika kalori yang diperlukan, berarti kalori yang diperlukan itu adalah Q sama dengan 167.360 J per Kg derajat Celcius. Yang ditanya adalah tentukan massa jenis benda. Massa jenis itu berarti C. C yang ditanya. Oke, berarti kita bisa tuliskan rumus di sini. C sama dengan Q dibagi dengan M dikali dengan delta T. Nah, delta T-nya di sini kalau kita hitung, delta T sama dengan T2 dikurangi dengan T1 sama dengan 100 dikurangi 20 sama dengan 80 derajat Celcius. Itu adalah delta T-nya. Nah, sekarang kita bisa hitung di sini. Kita bisa masukkan ke rumusnya, berarti sama dengan Q-nya di sini adalah 167.360 Joule dibagi dengan massanya berarti 0,5 kg dikali dengan perubahan suhunya adalah 80. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita bisa untuk menghitungnya, berarti di sini ada 0,5 karena di sini ada di belakang koma ada satu angka dan di sini ada angka 0, berarti ini kita coret dan ini komanya kita hilangkan karena tinggal 1 ya. Berarti sisanya tinggal sama dengan
167.360 kita bagi di sini 40. Karena 8 dikali 5 adalah 40. Berarti ini kita bisa coret kembali. Berarti di sini ada 0 dan di sini ada 0. Berarti hasilnya sama dengan adalah 4184 J per Kg derajat Celcius. Ini adalah untuk C. Nah, seperti itu ya untuk soalnya ya. Nanti kalian bisa ulang lagi. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih.